Alhamdulillahilladzi awdaha at-tariqa ila sabilil muhtadin wa sahala manhaja sa'adati lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلمون فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab. Segala puji bagi Allah, rahmat salam semoga tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya termasuk kita. Alhamdulillah kita hadir di rumah Allah yang mulia ini, memenuhi undangannya, melaksanakan salah satu titahnya yakni salat Jum'ah, yang juga kita sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya, baik dalam situasi yang pada demikian pun tidak mengurungkan dan tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk melaksanakan ibadah Jum'ah ini. Tentunya dengan segala upaya dan ikhtiar kita menjadi nilai ibadah amal saleh dan mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatib wasiat khusus kepada diri khatib, umumnya kepada sidang Jum'ah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa adalah nilai dimensi yang selalu dihadapkan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah-ubah. Dengan berubahnya situasi dan kondisi, bagi hamba yang terbina ketakwaannya tidak akan salah jalan dan tidak akan lupa tujuan. Dia akan pasti dengan melangkah untuk menuju ridho dan ilahi, senantiasa mohon bimbingan, tuntunan dan selalu memohon petunjuk setiap saat. Demikian pula dalam situasi dan kondisi yang saat ini belum aman dan belum nyaman. Dan kita berada di tahun 1442 Hijriah, yang mana Muharram ini itulah yang dilansir Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatasy syuhuri indallah. Sesungguhnya hitungan bulan yang Allah ciptakan dari 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang nilainya mulia, antara lain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. Dan itulah merupakan bulan-bulan yang istimewa karena mulianya, karena agungnya, memiliki nilai-nilai yang tersembunyi dan hikmah di dalamnya. Bagi siapa? Bagi hamba Allah yang bertakwa. Hingga dia tahu bulan apa ini, hari apa ini, tanggal berapa ini. Hamba Allah yang bertakwa senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya bagi kita, dengan bergantinya tahun, teringat
Apa yang diwasiatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Tetapi barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, itu dikategorikan orang itu rugi. Apalagi kalau hari ini jelek atau berkurang daripada hari yang kemarin, maka dikatakan orang itu termasuk yang terkutuk. Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah hamba Allah yang bertakwa akan tahu makna dan kandungan apa yang terkandung dalam Muharram ini. Hadirin rahimahumullah. Sampai Rasulullah mengingatkan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Seutama-utamanya saum setelah Ramadan itulah saum di bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Dan seutama-utamanya salat setelah fardu itulah salat malam. Karena itu kita sebagai hamba Allah yang beriman, mutaba'ah dan mengikuti apa yang dipesankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah besok adalah tanggal 10 Muharram yang mana hikmah yang terkandung di dalamnya banyak sekali. Allah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada para nabi dan para rasul, sehingga kemenangan dan pertolongan Allah tertumpu juga di bulan Muharram. Karena itulah bukan hanya orang-orang Yahudi dan orang Nasrani saja yang menghormati tanggal 10 Muharram, tetapi nilai itu ada dalam Islam. Sampai Rasul mengatakan, aku yang lebih berhak untuk melaksanakannya. Karena itu walaupun nilainya adalah sunnah, tetapi hadirin sidang Jum'ah rahimahumullah, itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Mohonlah kepada Allah kesehatan, mohonlah kepada Allah pertolongan, kesabaran, agar kita mampu melaksanakan ibadah yang mulia itu. Karena nilainya, subhanallah, mudah-mudahan bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah kita lalu. Lalu apa yang dapat kita laksanakan dari hikmah 10 Muharram itu? Rasul menganjurkan perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah untuk bersilaturahmi, perbanyaklah untuk menolong para du'afa. Bahkan dianjurkan besarkanlah nafkahmu untuk istrimu. Yang mungkin sebagian pada hari-hari biasa nilainya adalah sekian, maka Rasul menganjurkan tambahkanlah di hari Asyura itu, pada tanggal 10 Muharram itu lebih besarkan lagi karena lebih besar pahalanya. Apalagi saat ini hadirin rahimahumullah. Di samping kita meningkatkan syukur kepada Allah, lihatlah situasi pendidikan yang harus ditingkatkan. Situasi kesehatan yang tentu saat ini masih memprihatinkan. Di samping menolong hamba-hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang du'afa, para yatim piatu, tidak sedikit anak-anak didik yang saat ini tidak bisa melangsungkan pendidikannya. Ini adalah menjadi penelaahan saat ini. Karena itulah, sempatkanlah di bulan yang mulia ini. Karena merupakan bulan yang tentu sangat mulia di sisi Allah. Janganlah kita sia-siakan. Allah menciptakan 4 bulan di antara 12 bulan ini. Inilah bulan Muharram untuk kita. Sebab di bulan Muharram juga para nabi, para rasul mendapatkan kemenangan berkat pertolongan Allah. Dengan segala pengorbanannya Allah memberikan kemenangan. Demikian kita pun sebagai umatnya pantas untuk bersyukur kepada Allah. Dibuktikan istiqomah dalam beribadah, benar dalam akidah, mulia di dalam akhlak. Insya Allah mudah-mudahan itu semua menjadi wasilah untuk keberkahan hidup, dijauhkan dari segala malapetaka mara bahaya yang saat ini sangat ditakuti, yakni wabah corona. Mohon kepada Allah semoga situasi kita diberikan kenyamanan,
diberikan keamanan, diberikan kesehatan, semuanya selamat dalam melaksanakan tugas hidup di dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidki wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sedang Jumat rahimahumullah. Pada khutbah yang kedua ini senantiasa diingatkan dengan ayat itu. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian wafat kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Minimal 3 hal. 1. Salimul akidah. Selamatkan akidah kita, keluarga kita, anak-anak kita, bangsa kita, umat kita. La tusyrik billah. Yang kedua, salimul ibadah, sahihul ibadah. Luruskan ibadah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena dengan syarat dan rukunnya, insya Allah menjadi wasilah untuk diterimanya amalan kita. Dan yang ketiga, matinul khuluq. Muliakanlah akhlak kita. Sesuai dengan yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Dalam situasi yang memprihatinkan ini, dekatkanlah diri kepada Allah. Bangunlah di keheningan malam sampai Abu Hurairah diingatkan, diwasiatkan oleh Rasulullah 3 hal. Yang pertama, Rasulullah mewasiatkan, janganlah kalian tinggalkan 3 hari saum tiap bulan. Yang kedua, janganlah kalian tinggalkan sholat duha. Dan yang ketiga, janganlah kalian tinggalkan sholat witir setiap malam. Karena itulah kita sebagai hamba Allah mudah-mudahan dengan mencontoh teladan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hidup kita husnul khatimah. Allahumma shalli ala habibika wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu sami'un qaribun mujibu da'wah wa qadiyal hajat. Tahassanna bidil izzati wal zabarut wa'tasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna al hayyul ladzi la yamut wasrib anna hadal bala wal waba wal qarana wat ta'un wajal jalan wal mihan ma dhakhara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurba wa yanhal fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladhikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.